Salam channel Injil. Kembali bersama kami ingin mau membahas mengenai Yosua pasal 8 ayat 1 sampai 35, di mana bahwa Yosua ini yang menggantikan Musa sebagai pemimpin orang Israel. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Yosua ini berasal dari suku Efraim, keturunan Yusuf, cucu dari Elisama dan anak dari Nun. Di mana bahwa kita bisa lihat dari 1 Tawarikh pasal 7 ayat 27, dan sebagai selanjutnya juga kita bisa melihat pada Bilangan pasal 1 ayatnya yang 10. Nama Yosua berarti Yahweh, adalah arti nama itu yaitu keselamatan. Dan nama ini memiliki berbagai bentuk di dalam Alkitab, yaitu seperti nama Hosea, Yehosua, Hosea, Yesus. Nama Yesus merupakan bentuk dalam bahasa Yunani untuk nama ini. Yosua lahir dari Mesir pada masa perbudakan. Tetapi pada masa itu Yosua sebagai laki-laki dari orang Israel, ia bersama-sama saudaranya dan diperbudak. Mereka diperbudak selama 40 tahun di Mesir. Dan setelah mereka itu mengalami perbudakan, bahkan dia mengalami banyak hal yang berupa penderitaan. Dan meskipun demikian hidup dia menjalani, namun Yosua tidak pernah berhenti taat kepada Tuhan, dan dia benar-benar yakin bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Keyakinan tidak pernah habis di dalam diri Yosua, yaitu berharap kepada Tuhan sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup membebaskan umatnya. Tujuan kita Yosua ini yaitu untuk mengenali kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janjinya, dan kepada Israel mengenai tanah Kanaan, kemenangan dan penaklukan yang disebut sebagai tindakan penebusan Allah bagi Israel. Yang menjadi pokok pembahasannya yaitu satu, dalam Yosua pasal 8 ini membahas tentang bagaimana Allah memberi perintah kepada Yosua untuk membinasakan kota Ai. Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun untuk pergi membinasakan Ai, dan ia berkata kepada Yosua untuk pertama kalinya, yaitu janganlah engkau takut. Dan kita bisa lihatnya di pasal 1 ayat 1, di ayat 1 Yosua pasal 8 ayat 1, yaitu janganlah engkau takut, aku akan menyerahkan ke dalam tanganmu kota ini. Tuhan memberi perintah kepada Yosua bahwa engkau akan berhak untuk membinasakan kota Ai tersebut. Nah, dan akan membunuh mereka sampai habis, membinasakan mereka pada saat itu sampai habis di kota Ai tersebut. Dalam hal ini, sebelumnya melakukan perang pada saat itu, Yosua melakukan strategi, yaitu di mana bahwa ia menyusun pasukannya sebanyak 30.000 orang. Tetapi bagi Yosua itu tidak ada gunanya jika tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita banyak hal yang kita temukan, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi sama halnya sia-sia. Walaupun kita udah banyak strategi, udah banyak kekuatan, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, sama aja sia-sia. Yang menjadi pembahasan keduanya yaitu Yosua membacakan hukum Taurat di Gunung Ebal. Yosua ini meneruskan perintah yang dilakukan Musa, di mana bahwa Musa telah mengadakan juga namanya hukum Taurat yang diilhamkan Allah kepada orang Israel, dan ingin meneruskan kepada orang Israel. Yosua sebagai pemimpin gantinya Musa untuk menerapkan bahwa hukum Taurat benar-benar dilakukan oleh orang Israel. Untuk itu, dalam pembahasan ini kita telah melihat bahwa bagaimana Yosua taat kepada Tuhan dan ia selalu mengandalkan Tuhan, dan ia juga pada saat itu dia menerapkan seluruh hukum Taurat yang dilakukan oleh Musa, dan dia benar-benar bahwa yakin bahwa Tuhan penyelamat kita. Dalam hal ini yang menjadi kesimpulan bagi kita yaitu mengenai kitab Yosua ini, yaitu satu, kepemimpinan muncul oleh adanya proses dalam diri seseorang.
sampai akhirnya orang tersebut diangkat menjadi pemimpin. Jika kita sebagai pemimpin, jika kita sebagai anak-anak Tuhan, yang di hadapan Tuhan, bukan dalam arti kita dianggap rendah, tetapi kita itu dibentuk dari nol, sehingga kita bisa dijadikan sebagai pemimpin yang diandalkan. Seperti Yosua ini, walaupun banyak yang dialami tantangannya dalam masa perbudakan, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membebaskannya. Begitu juga kita dengan saat ini. Jika kita tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita sebagai pemimpin. Yang kedua, keberadaan seorang pemimpin bukan ada oleh karena ada sebuah kebutuhan saja, tetapi lebih dari itu, seorang pemimpin dibutuhkan juga kualitas dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin itu kita dilihat, kita dipakai karena kita juga memiliki kualitas dan karena kita juga memiliki strategi untuk melakukan kepemimpinan kita sebagaimana kita memimpin dalam suatu hal tersebut. Yang ketiga, yaitu salah satu karakteristik dalam kepemimpinan Yosua yang bisa dipelajari dalam Alkitab adalah Yosua menjadi pemimpin oleh karena proses yang panjang. Nah, kadang-kadang sekarang banyak orang yang kita kenal bahwa menjadi pemimpin itu secepatnya. Tetapi jika kita kutip dalam Alkitab ini mengenai kitab Yosua, yaitu dia memiliki proses yang panjang untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, begitu juga kita dengan hal sekarang ini. Jangan kita dengan mudah semata kita mengatakan bahwa saya bisa jadi pemimpin. Tetapi kita dibentuk dari tahap 0 sampai kita tahap untuk bisa menjadi pemimpin. Yang keempat, yaitu untuk menjadi pemimpin yang lebih baik adalah memiliki kualitas kepemimpinan dan kerendahan hati dalam menghadapi segala yang menjadi rintangan seperti yang telah dilakukan oleh Yosua dalam kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pemimpin itu kita juga harus memiliki kerendahan hati. Bukan hanya juga kualitas saja yang dilihat, tetapi kita sebagai yang hidup di dalam Tuhan itu sebagai pemimpin yang lagi dipersiapkan, kita harus memiliki kerendahan hati, bukan dengan keegoisan sendiri, tetapi kita benar-benar layak di hadapan Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih atas kesempatan ini, dan demikianlah presentasi saya. Salam Injil.